Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasulahu ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa 'addi sayyatan hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahmatullah. Mari bersama-sama kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Kita berupaya melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Pesan takwa ini menjadi bagian yang sangat penting. Dan setiap khatib menyampaikan khutbah, pesan takwa ini menjadi rukun dari rukun-rukun khutbah yang harus disampaikan. Karena saking pentingnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itulah yang insyaallah akan membawa keselamatan dan kebahagiaan kita semuanya, baik di dunia lebih di akhirat kelak. Barang siapa yang hidupnya senantiasa membawa nilai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kehidupannya akan diberikan kebahagiaan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahmatullah. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tentu bekal yang paling kita harapkan untuk kita bawa ke akhirat kelak adalah bekal iman dan amal soleh kita. Dan dari sekian amal soleh yang sudah kita lakukan, yang telah Allah perintahkan kepada kita semua dan telah diamalkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 hal pesan Rasulullah yang amat sangat penting untuk kita perhatikan. Rasulullah menyampaikan, asyadul a'mali salasatun, sekuat-kuat sebuah amal dan sepenting-penting amal itu ada 3 hal. Yang pertama adalah zikrullah ta'ala ala kulli hal, senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap situasi dan kondisi. Yang kedua, wa insafu an-nasi ba'dhum min ba'd, senantiasa berupaya menyadarkan manusia sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Dan yang ketiga adalah wamuwasatu al-ikhwan, senantiasa berupaya untuk menyantuni saudaranya. Rawahu Tailani. Dari hadis ini Rasulullah SAW memberikan penekanan yang sangat kuat terhadap 3 amal yang amat sangat istimewa. Yang pertama adalah zikrullah ala kulli hal, senantiasa berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap situasi dan kondisi. Kita menyadari bahwa kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, kadang kita mengalami kehidupan fluktuatif, kadang senang, kadang susah. Kadang Allah berikan rezeki yang besar, banyak. Kadang juga Allah uji dengan kesedihan, dengan Allah
ambil sebagian rezeki kita. Kadang kita ditimpa musibah, kadang kita mendapatkan anugerah yang sangat besar. Kadang kita bangga, tapi kadang kita susah. Kadang kita sendiri, kadang orang banyak. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kita senantiasa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikrullah ini adalah fondasi yang harus kita bawa sebagai bekal hidup kita agar kita senantiasa selalu berada pada apa yang Allah senantiasa ingatkan kepada kita untuk tidak tergelincir melakukan kemaksiatan. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang pertama merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah adalah zat yang satu-satunya kita sembah. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, jangan sampai kita semua mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berupa ucapan qauliyah, bisa berupa kita ingat dalam hati kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa berupa fi'liyah, amal ibadah kita yang senantiasa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini juga akan menjadikan pahala yang berlipat ganda, pahala yang senantiasa Allah berikan, tidak hanya sekali, tidak hanya 10, tapi sekian ribu kali setelah kita membaca kalimat thayyibah ketika ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang kemudian membiasakan kalimat zikir kepada Allah, salah satu di antaranya kita membaca kalimat Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Kalimat ini adalah ungkapan yang amat singkat, ringan diucapkan, tetapi berat amal timbangannya kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimatani khafifatani sakilatin fil lisan, khafifatani fil lisan sakilatin fil mizan, habibatani indar rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Membaca kalimat-kalimat thayyibah ini memberatkan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan menghapus dosa-dosa kita. Ketika kita memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya berupa ucapan yang kita lakukan, kita ucapkan, tetapi yang paling penting adalah berupa amal ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Tilawah Al-Quran, salat 5 waktu, salat sunnah, senantiasa melakukan amal-amal kebaikan, itu adalah bentuk zikrullah. Ketika orang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan senantiasa kebahagiaan, ketentraman hidupnya. Tetapi manakala sebaliknya, ketika kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut akan mendapatkan kehidupan yang sempit, dan di akhirat nanti akan mendapatkan kehidupan yang amat sangat gelap gulita. Waman a'rada 'an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang senantiasa tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa kepada Allah, maka dia mendapatkan kehidupan yang sangat sempit, kehidupan yang senantiasa gundah gulana, tidak mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan, dan bahkan nanti di akhirat dikumpulkan dalam keadaan buta. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan jaga kita semua dari perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat.
Karena ingat kepada Allah itu akan menyebabkan semua perbuatan-perbuatan dosa itu tidak akan bisa kita lakukan karena kita takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua adalah amalan yang luar biasa yang hendaknya kita lakukan dalam kehidupan kita. Hendaknya kita wa insafun nasi ba'dhum min ba'd, senantiasa berupaya saling menyadarkan kita di antara yang lain. Karena kita sebagai manusia itu kadang salah, kadang lupa. Al-insan makhluk khata' wa nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka manakala dalam kehidupan sehari-hari ada saling mengingatkan di antara kita, saling menyadarkan di antara kita, manakala dalam keluarga kita saling menasihati, karena tidak selalu saja kita benar, ada kadang kita salah, kadang kita benar, kadang anak kita salah pun kadang pula benar. Saling menasihati, saling mengingatkan ini kalau terlaksana dan berjalan dalam kehidupan kita, insya Allah akan mendapati kehidupan yang senantiasa harmonis. Tetapi manakala ketika tidak ada watawasau bil haqqi watawasau bis sabr watawasau bil marhamah, tidak saling menasihati perkara yang benar dengan kesabaran, dengan kasih sayang, maka tentu kita tidak akan bisa menikmati kebahagiaan di dunia. Karena ketika orang berbuat salah dan dosa dibiarkan saja, semakin dia melakukan dosa, maka akan semakin membuat kita tidak tenang dan tidak tentram. Ketika kita melihat saudara kita salah, kewajiban kita saling menasihati, mengangkat tidak sampai kemudian dia terjerumus dalam perbuatan dosa. Bahkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara, salah satu contohnya kita saling menasihati untuk hidup rukun, senantiasa memegang tali agama Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingat ketika pada masa itu terjadi perpecahan yang luar biasa antara manusia satu dengan yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala hadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian menyatukan kaum itu. Ketika saat kemudian hampir saja manusia terjerumus kepada perpecahan yang sangat dalam, disatukan oleh Rasulullah SAW, dipersaudarakan menjadi umat Islam yang senantiasa bersatu. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya setiap orang yang beriman itu adalah saudara. Tidak ada peringatan yang paling benar kecuali yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Posisi kita sesungguhnya sama, yang mengingatkan dengan yang diingatkan itu sama-sama baik. Karena kita sebagai manusia kadang salah, kadang lupa. Ketika diingatkan, kita adalah posisi kita menyadari akan kesalahan dan kekurangan kita, lalu kita mau perbaiki diri. Ketika kita dalam posisi mengingatkan, sesungguhnya kita lah mendapatkan pahala yang amat sangat besar. Karena kita diberikan Allah Subhanahu wa taala jalan untuk menuju orang lain baik karena wasilah kita. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga seperti itu. Tidak mesti rakyat itu selalu salah, tidak mesti pemimpin, penguasa selalu benar. Ada juga kadang sebaliknya. Kalau kemudian kita saling mengingatkan ketika penguasa salah, kita ingatkan, itu dalam rangka kita berupaya agar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara berjalan dengan harmonis. Tetapi manakala ketika ada kemungkaran dibiarkan saja, maka tentu saja bala dan mara bahaya bencana akan terjadi dan tidak akan
Allah Subhanahu wa ta'ala biarkan. Ketika kemudian kemaksiatan merajalela, maka kewajiban kita sebagai seorang muslim senantiasa mengingatkan. Itulah makanya pentingnya Rasulullah SAW mengingatkan di antara kita, hendaknya kita ini saling berupaya mengingatkan antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, pesan Rasulullah SAW, bahwa satu ikhwan, senantiasa berupaya untuk peduli, berbagi, menyantuni saudara kita yang membutuhkan, senantiasa punya kepedulian sosial yang tinggi, senantiasa kita berupaya untuk memberikan kontribusi yang terbaik apa yang Allah titipkan kepada kita, baik harta maupun apapun, untuk dalam rangka saudara kita ini terselamatkan dari kefakiran, terselamatkan dari kekufuran. Karena bagi Rasul mengingatkan, kadal fakru ayyakuna kufra, kadang kefakiran itu mendatangkan kekufuran. Ketika kita kemudian mengambil bagian untuk senantiasa menyantuni saudara kita, kaum duafa, kaum mustadafin, anak yatim, janda, orang-orang terlantar, kita kemudian peduli, maka insya Allah kehidupan kita akan senantiasa harmonis. Tiga hal ini amat sangat penting, yang dimana ketika tiga hal ini berjalan di kehidupan kita dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat, dalam berbangsa dan bernegara, insya Allah akan terjadi sebuah kehidupan yang kita dambakan menjadi kehidupan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi. Sehingga itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika Rasulullah memimpin sebuah negeri, negerinya aman, tentram, bahagia rakyatnya, pemimpinnya adil, karena kehidupan senantiasa berjalin dengan senantiasa mengembalikan semua urusan kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan contoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kehidupan yang Allah berkahi, dan senantiasa kita mendapatkan sosok pemimpin yang insyaallah akan membawa negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, huwallazi ba'atsa fil ummi rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi taqwallahi faqad faza muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhil hajat. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afu anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahu
من شر مصائب الدنيا والدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحلم المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار عزيز غفار يا رب العالمين. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.